Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Apa kabar kawan-kawan? Semoga sehat selalu sekeluarga. Amin. Baik, kali ini ada satu cerita datang dari Mas Sunarto di Purbalingga. Mas Sunarto menceritakan tentang satu kejadian horor yang belum lama terjadi sekitar tahun 2016. Nah, Mas Sunarto itu tinggal di sebuah kampung, memang asli kampung situ, Akamsi atau Wakamsi gitu ya. Nah, ini di samping rumahnya Mas Sunarto, itu kan sebelumnya ada lahan kosong, punya orang ya. Dan akhirnya ada yang beli, itu bukan warga kampung situ, warga kampung luar, dan kemudian dibelilah sama orang itu, lalu dibangun sebuah rumah baru yang ya jelas lebih bagus dari rumah-rumah yang lain, yang karena rumah lain itu udah lama dibangunnya ya. Ini tuh rumahnya tuh bagus lah ya, nggak terlalu besar, kecil, cuman lumayan cukup bagus. Jarak antara rumahnya Mas Sunarto dan rumah tersebut itu pun lumayan cukup berjarak. Jaraknya itu ada sekitar 8 meter. Karena apa? Mungkin tanah itu kan sebelumnya lebar, tapi kayak dibangun itu cuma setengahnya. Nah, sisanya itu kayak masih dibiarkan jadi pekarangan gitu doang, dan rumah tersebut memang nggak ada pagernya. Nah, mereka berdua itu tetangga-tetangga baru yang ya baiklah, tentu saja nggak sombong. Begitu datang memperkenalkan, tentu saja tetangga kanan kiri, depan, belakang kayak gitu. Itu disamperin semuanya gitu ya, memperkenalkan kami warga baru di sini dan sebagainya lah seperti itu. Dan keluarganya Mas Sunarto sendiri sama keluarga itu, keluarga baru tersebut itu termasuk yang ya baik-baik aja gitu ya. Komunikasinya bagus, dan keluarganya Mas Sunarto juga melihat ya mereka itu sebagai orang yang baik lah. Orang yang ya normal gitu, nggak ada masalah apapun, nggak ada cacat apapun sama warga sekitar. Sampai pada suatu hari, saat mereka itu udah tinggal sekitar 1 bulan di sana. Nah, mereka itu kan udah punya anak ya, 2 anak masih kecil-kecil. Dan mulai setelah 1 bulan tersebut, ada sesuatu yang berubah di rumah itu. Tetangganya, ini anak-anaknya itu belum pada sekolah karena memang masih kecil-kecil. Dan ini tetangga itu, kok tumben-tumbennya, biasanya kalau pagi itu kan keluar istrinya nyapuin pekarangan atau apa gitu ya, ngejemur pakaian dan sebagainya. Ini kok udah beberapa hari pasangan tersebut itu nggak kelihatan. Biasanya suaminya keluar berangkat kerja seperti itu kan. Ini kok nggak kelihatan ya? Kok sepi ya rumah itu ya? Kenapa ya? Ada apa gitu kan? Sempat bertanya-tanya gitu. Bahkan keluarganya Mas Sunarto itu sempat berpikir yang enggak gitu. Jangan-jangan udah pada mati semua di dalam gitu. Coba Pak dicek Pak, coba dicek katanya begitu, kata si ibunya Mas Sunarto ya. Ya bapaknya Mas Sunarto langsung ogah gitu ngecekin begitu. Oh, udah mati. Oh, sembarangan kalau ngomong gitu kan. Orang anaknya aja itu masih ada suaranya katanya begitu. Oh, masa sih Pak masih ada suaranya, kata si bapaknya. Dan ya akhirnya ternyata memang benar. Sesekali keluar, dan keluarganya Mas Sunarto pun ya nyapa, Bu. Tuh Mbak manggilnya ya. Mbak, tumben baru keluar gitu, udah lama nggak kelihatan. Iya Bu, lagi capek, jawabannya itu seperti itu. Oh begitu, ya sudah selesaikan. Nah, ini pada malam harinya itu kedengeran banget. Ini keluarganya Mas Sunarto ya yang denger. Keluarga di samping rumah tersebut itu masih ada memang tanah kosong lagi, baru 1 rumah lebih jauh lokasinya daripada rumahnya Mas Sunarto. Itu rumah paling dekat itu rumahnya Mas Sunarto. Sama rumah depannya tentu saja itu kurang dari ya sama sih sekitar 8 meter lebih gitu. Pokoknya paling dekat itu rumahnya Mas Sunarto. Nah, ini malam harinya keluarganya Mas Sunarto itu mendengar sekitar jam 10 malam
Mereka itu udah siap-siap mau tidur ya waktu itu. Mas Sunarto juga baru pulang. Dia habis main ke tetangganya. Tuk-tuk-tuk jalan kaki karena memang deket. Ngedenger suara keributan antara suami istri gitu. Ributnya itu ngeri banget, kayak kucing gitu, kayak kucing berantem. Bener-bener teriak pol, digas lah waktu itu. Dan Mas Sunarto kaget gitu, aduh, kenapa keluarga itu kok begitu ya gitu kan, kok seperti itu. Dan akhirnya apa? Si Mas Sunar pun masuk ke sana. Ternyata keluarganya juga belum pada tidur, mendengar itu semua. Iya ya, itu lagi berantem, berantemnya tuh serem, kata si ini. Iya ya Bu ya, nggak nyangka gitu kan, ada masalah apa sih sebenarnya ya, bertanya-tanya sendirilah waktu itu. Sampai akhirnya Mas Sunarto pun masuk gitu kan, dan ya ngedengerin berantem itu lumayan cukup mengganggu lah, hampir 1 jam. Teriak-teriak, diem, nanti teriak-teriak lagi, diem lagi, seperti itu. Sampai sekitar jam 11, Mas Sunarto pun juga udah ngantuk. Dia itu tertidur, cuman kata bapak ibunya, keesokan paginya, itu yang ngomong, semalam sampai jam 11 katanya begitu kan. Oh ya sudah, akhirnya wes. Waktu pun berjalan. Pagi itu, Mas Sunarto kan berangkat kerja ya. Nah ini si bapak sama ibunya itu sempat ketemu sama istri dari itu keluarga tersebut. Kali ini mereka itu udah muncul ke permukaan gitu ya. Kalau pagi itu udah nongol normal lah. Suaminya berangkat kerja, istrinya itu keluar seperti biasa ya, basa-basi nyapa, Mbak, nyapu Mbak gitu. Oh iya Bu, katanya. Begitu dijawab dengan santai lah intinya. Dan akhirnya udah, setelah dijawab itu pun, ibunya Mas Sunarto kan juga memantau gitu ya. Gak ada bekas lebam, gak ada bekas orang berantem, gak ada bekas cakar-cakaran atau apa gitu. Ibunya Mas Sunarto tuh mendekat ke sana, ya nyortir gitu ya, dicek semuanya dari atas sampai bawah. Mbaknya itu barangkali semalam terjadi kekerasan atau bagaimana, itu ndak ada sama sekali. Cuman ibunya Mas Sunarto itu nggak berani mempertanyakan, Mbak, semalam habis berantem ya, itu nggak enak gitu ya, karena si mbaknya itu juga biasa aja, santai aja. Tapi memang mukanya agak sedikit kurus waktu itu ya, mungkin karena keluhan sebelumnya, karena capek kali ya. Dan akhirnya sudah, sama anak-anaknya juga main di teras itu. Begitu udah selesai, ibunya Mas Sunarto balik, si mbak itu pun masuk ke dalam rumah lagi, menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Semuanya terlihat normal sampai malam harinya. Ya, sempat sorenya tuh cerita ibu ke Mas Sunarto ya, semalam ibu tadi ketemu sama tetangga gitu kan, dan nggak ada bekas apa-apa, nggak ada bekas pukulan atau apa, kayaknya semuanya baik-baik aja. Dan si mbaknya pun ya santai-santai aja, kata ibu begitu. Oh begitu Bu, ya syukurlah, mungkin semalam berantemnya itu cuman berantem teriak-teriakan doang, kata si itu. Dan akhirnya sudah, mereka pun, Mas Sunarto pun keluar ke tetangga lagi sekitar jam 10 malam. Di kampungnya Mas Sunarto jam 10 malam itu udah sepi ya. Dia main ke tetangga, saat pulang ya benar-benar sendirian, jarak mungkin sekitar 50 meteran lah dari rumah. Ini jalan gitu kan, dek. Giliran udah deket sama rumah, kedengeran lagi suami istri itu tuh lagi berantem. Bener-bener berantem, ya parah gitu ya, teriak-teriak, wasu apalah gitu. Ini suami istrinya itu sama, kata-katanya itu bener-bener kasar gitu kan. Aku nggak nyangka gitu kan. Sampai akhirnya Mas Sunarto itu penasaran, dia itu penasaran banget. Bukannya mau ikut campur atau mau gimana, cuman gimana sih berantemnya. Dia pun akhirnya apa? Diem-diem, yang tadinya mau masuk ke rumah, Mas Sunarto belok ke sana, ke rumah tersebut. Ya ngendap-ngendap gitu kan, ya penasaran, cuman celingak-celinguk, barangkali tetangga depan juga denger, terus mantau juga gitu. Bodoh amat lah, kata Mas Sunarto, cuman aku pengen tahu ini mereka tuh berantem kenapa, saat berantem itu apa yang dilakukan. Dia pun mendekat ke rumah tersebut. Mulailah mendengarkan ini suaranya tuh dari mana. Kebetulan
sisi yang dekat sama rumahnya Mas Sunarto itu adalah kamar di sana. Ada jendelanya di situ, jendela samping rumah. Mas Sunarto pun mendekat ke sana gitu ya. Dideketin, ini masih ya teriak-teriak gitu ya. Suara teriakannya itu masih kedengeran dan makin dekat melipir. Jendela, lampu di dalam itu masih nyala, ketutup sama korden. Coba nyari celah begitu kan. Mana ya. Nah, pas banget itu di bawah korden itu tempat tidurnya itu mepet. Jadi kelihatan. Nah, di situ Mas Sunarto ngelihat kaki. Ada satu kaki dan itu sepertinya kaki perempuan gitu kan. Kaki yang punya rumah ini. Loh, ada kakinya. Coba gini lagi nyari sela-sela begitu kan. Dan karena di dalam itu ada kipas angin, orden itu kan agak sedikit bergerak ya, kadang nempel tembok, kadang ngangkat sedikit, kayak gitu. Nah, dari celah itu Mas Sunarto melihat istrinya itu lagi tidur di sana. Istrinya lagi tidur, ada anaknya juga di situ lagi tidur. Gak tahu suaminya itu sebelah sana nggak kelihatan karena kordennya itu ngebukanya nggak terlalu lebar. Tapi Mas, kok istrinya lagi tidur, anaknya lagi tidur? Itu yang suara berantem itu siapa? Siapa ya gitu ya, kata si Mas Sunarto. Mas Sunarto kan buru-buru gitu ya. Pergi menjauh dari rumah tersebut, langsung masuk ke dalam sana. Nah, begitu masuk ke dalam, bapak sama ibunya ternyata sama adik-adiknya Mas Sunarto itu juga masih melek dan masih membahas itu. Dan Mas Sunarto kan akhirnya laporan ya. Dia tuh masuk ke situ bawa cerita, "Pak, Bu, aku itu tadi ke sana tak intipin," katanya. "Loh, kamu ngintip toh?" "Ya, aku penasaran itu berantemnya tuh kayak gimana, kok suaranya menggelegar seperti itu malam-malam, itu kan ganggu warga ya." "Terus gimana toh?" "Nah, itu ada yang menarik, Pak," katanya. "Menarik apanya?" kata si bapaknya. Mungkin bapak penasaran, "Itu kamu lihat apa toh?" "Aku lihat, Pak, lihat istrinya gitu kan." "Wah, tok kamu saru loh," kata si ibunya. "Bu, enggak Bu, ini enggak saru Bu. Aku ngeliat istrinya, si mbaknya itu lagi tidur. Di sampingnya tuh ada anaknya. Nggak ada yang berantem." "Lah, itu suaranya berantem begitu menggelegar keras banget, kencang kayak gitu. Itu siapa?" "Aku juga bingung Bu, nggak ada orang berantem. Aku ngedenger ada memang orang berantem suaranya, tapi istrinya lagi tidur. Ya suaminya ya enggak tahu emang suaminya berantem sama siapa, emang ada orang lain di situ, emang ada perempuan lain." Dan logikanya kalau memang itu beneran berantem di dalam sana, harusnya istrinya ya bangun, orang teriak-teriak seperti itu dari luar aja kenceng banget, kata Mas Sunarto. "Iya ya Tok ya, kok bisa begitu ya Tok?" "Nah iya aku juga enggak tahu," kata si Mas Sunarto. Udahlah biarin aja." Mas Sunarto pun akhirnya udahan kan, siap-siap mau tidur, cuman ya kayak gitu, berantemnya itu nggak selesai dan udah akhirnya Mas Sunarto ngantuk tertidur dengan sendirinya. Suara itu pun berhenti. Singkat cerita, keesokan paginya lagi lah, kali ini ibunya Mas Sunarto sama bapaknya itu lebih penasaran lagi, lebih kepo lagi. Pagi-pagi itu udah ditungguin, udah diintipin gitu kan. Suaminya berangkat kerja, istrinya salim seperti biasa, terus suaminya ngisik-ngisik kepala anak-anaknya gitu ya. "Hati-hati ya, jangan nakal di rumah, jagain ibu," dan sebagainya. Mungkin ngomong seperti itu. Suaminya berangkat ke sana, istrinya pun normal, nyapu biasa. Ya ngambilin bolanya anak-anak yang gelinding terlalu jauh itu diambilin ke situ lagi. Ngejemur pakaian di samping dan sebagainya lah, aktivitas normal seperti biasa dan nggak ada tanda-tanda kekerasan. Iya ya, nggak ada tanda-tanda kekerasan, kehidupan mereka itu normal-normal aja gitu kan, sampai akhirnya udah selesai. Penasaran, makin penasaran. Mas Sunarto kan biasa berangkat kerja, sampai lagi-lagi pulangnya begitu pulang yang dibahas tuh itu, "Pak, Bu, kira-kira nanti malam mereka bakal berantem lagi enggak ya?" "Enggak tahu," kata bapaknya. "Mungkin bakal berantem lagi, cuman ya begitu toh. Kayaknya baik-baik aja, enggak ada yang terjadi apapun," kata bapak. "Iya ya Pak ya, aku juga penasaran Pak, nanti malam mau tak ini Pak, udah ngobrol sama tetangga depan atau bagaimana gitu."
Bapak udah, cuman apa Bapak nggak berani ngebuka. Ibu juga udah, cuma dia nggak berani ngomong duluan, nggak berani nanyain semalam ngedenger ada orang berantem atau enggak. Cuman apa? Mereka ya nggak cerita apa-apa. Mereka tuh nggak cerita apapun. Biasanya kan mereka lumayan cukup omber ya gitu. Ada berita sedikit aja langsung update gitu. Itu nggak ada sama sekali kata ibunya. Makanya ibu juga bingung. Apa mereka kalau malam nggak denger ya? Orang harusnya ya kedengeran ya dari rumahnya itu ya Pak ya. Ya harusnya kedengeran kenceng. Tapi kenapa mereka nggak denger ya? Ya Bapak mana tahu katanya. Kok tanya saya gitu. Dan akhirnya sudah. Waktu berjalan. Malam harinya nungguin Mas Sunarto. Belum jam 10, belum jamnya berantem. Pak, aku tak main dulu ke tempat temen ya. Ya seperti biasa. Mas Sunarto pun ke sana. Ke tempat teman dan waktu itu cerita Mas Sunarto itu tetangga baruku itu ada yang aneh kata Mas Sunarto. Aneh kenapa? Kalau malam itu suka berantem. Berantemnya tuh ngeri banget tuh. Ganggu berarti katanya. Aku keganggu. Loh kenapa nggak ditegur kata si itu kan? Atau bilang sama Pak RT, itu masalahnya. Aku itu lagi nyelidikin. Intinya Mas Sunarto cerita ya rencananya gitu. Aku tuh lagi nyelidikin. Cuman anehnya begitu, aku kemarin nggak sengaja ngintip, itu istrinya lagi tidur sama anaknya. Kok suara berantemnya itu masih kenceng banget seperti itu? Yang berantem itu sebenarnya siapa? Loh emang di situ yang huni siapa aja? Cuman suami istri sama 2 anak, udah cuman itu tok gitu. Nggak ada yang lain. Lah terus itu yang berantem, ya itu dia makanya. Aku juga penasaran, aku lagi mau nyelidikin kata si Mas Sunarto. Dan si temannya tersebut akhirnya Tok, aku ikut penasaran katanya begitu kan. Ya udah kalau mau ikut, ayo ikut aku gitu. Nantilah jam 10-an, nanti pas aku pulang itu loh. Biasanya itu jam berantemnya itu jam-jam segitu. Ya udah Tok, nanti aku ikut ya. Akhirnya apa? Ya kamu ngobrol-ngobrol yang lain di sana. Waktu main ke tempat temannya, kebetulan memang cuma 1 orang, temannya itu doang. Teman yang lain itu nggak pada datang. Akhirnya apa? Sampai itu tadi jam 10 kurang. Yuk, aku pulang dulu seperti biasa. Kamu mau ikut enggak? Ya Tok, aku ikut Tok. Akhirnya ikutlah. Ini samanya si Jamal. Nah, si Mas Jamal pun ikut Mas Sunarto ke sana menuju ke rumahnya. Suara itu mulai kedengeran. Tok. Mal, itu kan udah kedengeran. Iya Tok, berantemnya kok serem banget kayak gitu loh Tok. Omongannya loh itu, aduh kok kasar-kasar. Waduh yang wis macem-macem, wah kamu tak belati gitu ya, kamu tak lemparin ke jurang, kamu tak obong segala macem lah, pokoknya bahasanya tuh, ngeri lah gitu ya, suami istri berantem sampai sebegitunya. Tok kalau kayak gitu sih serem Tok. Oh serem-serem gimana? Ya serem omongannya, cuman nggak tau lah kata Mas Sunar. Coba yuk. Akhirnya apa? Mereka berdua pun ngendap ke sana, tuk, mendekat ke arah jendela lagi dan beruntungnya jendela malam itu tutup kordennya itu nggak terlalu sempurna. Jadi saat kena kipas angin itu goyangannya itu lebih lebar, ngebukanya lebar dan itu terbukti di sana. Mas Sunarto sama temannya itu melihat istrinya tidur, anaknya tidur di antara mereka berdua. Si suami itu tidurnya si suami tidurnya meskipun di antara, cuman tidurnya tuh di bawah. Kali ini anak itu yang deket sama tembok, istrinya itu yang deket pinggiran kasur gitu ya. Nah di bawahnya itu suami itu sempat kelihatan teralap gitu ya, kelihatan dari kaca lemari yang ada di situ. Iya tidur semua, cuman itu berantem itu nggak kelar-kelar, belum selesai Tok. Kok masih berantem ya Tok? Itu dia apa pakai sound system ya katanya, biar tidurnya nyenyak di stylein begitu. Bukan atau ini bukan suara sound system, ini tuh suara asli orang katanya begitu kan. Tok, si Jamalnya ya, Tok, coba yuk tengok di sisi yang satunya sebelah sana. Yaudah yuk coba. Akhirnya mereka pun meleter gitu ke belakang sana, muter menuju ke sisi rumah yang satunya. Nah itu kan berarti di luar kamar ya.
Mereka pun coba ngintip-ngintip, ada kordennya, cuman kordennya tuh ketutup rapat waktu itu, nggak kelihatan sama sekali, tuh nggak kelihatan tuh. Naik yuk, naik yuk, naik, katanya begitu kan. Naik apa? Nggak ada di sini. Mal, aku naik kamu, Mal. Sini di pungguk, katanya. Oh, tapi gantian toh nanti toh. Iya, gantian, air apa? Diangkatlah si Mas Sunarto tadi, ngintip supaya nyampe ke angin-angin. Angin-anginnya tuh kelihatan. Mas Sunarto pun naik, ngintip ke angin-angin, di situ dek. Ada yang lagi berantem bener. Pertama bingung Mas Sunarto. Mana sih suaranya tuh kenceng banget, tapi kok nggak ada orangnya. Sampai akhirnya apa? Mas Sunarto itu sadar. Dia melihat ada dua sosok. Sosoknya itu kecil-kecil. Apa namanya ya, pakai caping, mirip kayak petani begitu, laki-laki sama perempuan, kecil-kecil, dan itu Mas Sunarto yakin itu tuh bukan orang, badannya itu warnanya hitam semua, dan mereka itu lagi berantem di situ. Dia pas dilongok begini, ternyata itu, cuman itu apa, orang atau bukan, soalnya kecil-kecil banget. Tingginya itu paling sekitar 1 meter, nggak ada 1 meter gitu ya, sekitar 80 cm. Tingginya tuh segitu. Itu kayak gitu, apa namanya, teriak-teriakan seperti itu. Duh, ternyata itu yang teriak-teriak, cuman itu apa ya? Diperhatikan, termasuk capingnya juga warnanya tuh hitam, serba hitam semuanya. Si yang perempuan itu juga sama, pakai caping, warnanya hitam juga. Itu apa ya, kok seperti itu gitu kan, kata si Mas Sunarto. Kok serem banget, kok yang berantem ini ternyata bukan suami istri itu. Dan akhirnya apa? Turunlah. Apa tuh? Mal, kamu lihat sendiri gitu. Apa tuh? Akhirnya gantian kan di ini. Mas Jamal pun ngelihat seperti itu. Apa sih toh itu toh? Pindah dulu. Pindahlah mereka, suara berantem itu belum selesai. Pindah ke depan rumahnya Mas Jamal. Pas ada suara orang ngobrol di situ di terasnya, bapak sama ibunya keluar. Mal, kamu udah pulang, Mal? Tok, kamu udah pulang, Tok? Iya. Ini tadi aku sama Jamal, Pak, habis ngecek rumah sebelah itu yang berantem. Yang berantem itu belum selesai ya. Terus gimana? Ada yang aneh, Pak, katanya. Aneh kenapa? Yang berantem itu bukan suami istri itu, Pak. Yang berantem itu bukan orang. Lah terus kalau yang berantem bukan orang, terus apaan, kata bapak? Aku nggak tahu, Pak. Itu bentuknya, ya Mal ya, kamu lihat ya Mal? Iya, Pak, aku lihat, Pak. Gimana? Bentuknya itu kayak petani, Pak, pakai caping, 2 suami istri, warnanya itu hitam semua, kecil, Pak, 80 cm lah, kecil segini. Itu berantem di situ di ruang tengah di sana. Apa itu ya, kata bapak? Ya nggak tahu, Pak, aku juga nggak tahu, sama sekali aku nggak ngerti. Kayaknya sih aku yakin itu bukan orang. Masa iya orang warnanya hitam semua seperti itu, termasuk caping-capingnya udah kayak gitu, kok aneh gitu kan. Dua-duanya itu sama-sama kecil, kayak anak kecil, cuman suaranya kan kayak suara orang dewasa begitu. Teriak-teriak laki-lakinya juga begitu, istrinya juga cemprengnya seperti itu. Aneh, Pak, makanya aku juga bingung, Pak. Kok aneh ya? Kok bisa seperti itu ya? Udah tahu, Pak. Ya udah, aku pulang dulu ya, kata si Mas Jamal ya. Oh iya, Mal, mau tak anterin enggak, Mal? Boleh dianterin? Enggak, aku enggak males, aku basa-basi doang, kata si Mas Sunarto. Asem. Mas Jamal pun akhirnya pulang ke sana. Mas Sunarto masuk ke dalam, ya bahas itu sebentar. Enggak tahu, Pak, itu aku juga enggak tahu, Pak. Makin kepo, makin penasaran lah keluarganya si Mas itu tadi, si Mas Sunarto. Dan keesokan paginya kebetulan ibunya Mas Sunarto itu bikin kolak pisang, bikin kolak singkong. Bikinnya lumayan cukup banyak. Mau tak kasih ke tetangga gitu kan. Akhirnya sudah dikasihlah ke tetangga depan, sama itu tetangga baru pakai mangkok. Ibunya pun ke sana. Waktu itu apa namanya, si mbaknya lagi nggak berada di depan karena siang hari, lagi di dalam. Ya ketok-ketok, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Waalaikumsalam gitu kan. Dibukalah pintunya dan ibunya Mas Sunarto pun ngasihin, Mbak, ini Mbak, saya habis bikin kolak singkong kebanyakan, padahal udah diniatin memang banyak ya, kebanyakan ini saya kasih buat mbaknya ya, sama tetangga yang lain juga saya kasih, katanya. Oh
Bu, repot-repot, kata si mbaknya. Ndak apa-apa mbak. Mari silakan Bu, masuk, silakan masuk. Kebetulan banget ya, memang tujuanku aku pengen masuk ke rumah gitu kan. Mari silakan masuk Bu, sini Bu. Sini Bu, belum pernah kan masuk ke sini gitu kan. Oh iya, belum pernah. Ndak apa-apa mbak. Yo ndak apa-apa Bu, silakan masuk Bu. Ibu ndak apa-apa kalau siang mau main ke sini, mau ngobrol-ngobrol sama saya. Yo ndak apa-apa, nanti ya saya gantian main ke tempat ibu, kata si boy. Yo main, tinggal main aja mbak. Nah waktu itu masuklah ke sana, masuk ke ruang tengah di situ, sambil si mbaknya mereplace mengganti mangkok tadi dengan mangkoknya, sekalian dicuci. Sebentar ya Bu ya. Nah itu kan si ibunya Mas Sunarto kan nunggu di ruang tengah. Di situ ngelihat ini yang diceritakan Sunarto gitu kan. Itu ada patung petani, sepasang petani, itu warnanya hitam semuanya ya, patungnya setinggi 80, ada tatakannya, mungkin 80 cm lebih waktu itu ya. Itu kayak patung entah dari kayu, entah dari apa, warnanya tuh hitam, sepasang petani. Itu ditaruh di pojokan sana. Apa ini kok bentuknya sama persis dengan yang diceritakan Sunarto ya? Dan jangan-jangan ini lagi gitu. Ibunya Mas Sunarto kan ngeliatin terus, itu kan mukanya juga hitam semuanya ya, bener-bener full hitam. Dan tiba-tiba entah perasaan ibunya Mas Sunarto doang atau bagaimana, saat diliatin begitu, yang perempuan itu buka mata, seolah-olah seperti itu, seolah tadi kayak matanya merem, tahu-tahu ngebuka begini, itu ibunya Mas Sunarto kan ketakutan, langsung bangun dia sama anak-anaknya si mbaknya gitu kan. Akhirnya jadi nemenin si itu, dan si mbaknya keluar dari dapur itu dengan kondisi mangkok yang udah dicuci. Bu, ini ya Bu, mangkoknya sekalian saya balikin katanya. Lah nanti aja, ndak apa-apa Bu, biar ndak terlalu merepotkan. Terima kasih ya Bu ya gitu ya. Dan ya mereka sempat ngobrol sebentar, tapi ibunya Mas Sunarto udah ndak betah waktu itu setelah tahu kondisi tersebut. Saya pulang dulu ya Mbak ya, saya masih, Bu baru sebentar katanya. Bu saya masih itu ada kerjaan. Ya sudah Bu, terima kasih ya Bu, nanti gantian saya yang main ke sana. Akhirnya pulanglah ibunya Mas Sunarto dan cerita waktu itu sama suaminya, nunggu Sunarto pulang. Mas Sunarto pulang diceritakan seperti itu, begini tok. Ternyata tuh seperti ini. Dan akhirnya gimana ya enaknya, ya udah disampaikan aja. Akhirnya apa? Disampaikan ke keluarga tersebut. Mbak, kami kalau malam begini. Ternyata tetangga depan juga dengar, tapi nggak tahu, nggak mau ikut campur, katanya tuh begitu. Dan setelah mendapat saksi dari warga tersebut dan ngomong bentuknya seperti ini berdasarkan Mas Sunarto sama si Mas Jamal, keluarga itu nggak dengar sama sekali, berantem, tapi tetangga-tetangganya yang dengar. Nah semenjak saat itu akhirnya diputuskan patung kayu tersebut, patung itu ya, itu dikembalikan sama yang punya, sama yang ngasih. Yang ngasih pun mau menolak, tapi ya udah ditinggalin aja di depan rumahnya di situ. Dan semenjak saat itu alhamdulillahnya rumah tersebut tuh aman, udah nggak ada teriakan-teriakan lagi, udah nggak ada keributan-keributan lagi. Ya, itu sesuatu yang Mas Sunarto sampai sekarang juga bingung, itu tuh apa. Itu aja satu cerita dari Mas Sunarto di Purbalingga sana. Terima kasih banyak Mas Sunarto. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya. Apapun itu, kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya. Kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya. Kawan-kawan ya tadi udah gitu ya. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah ngeramein aplikasi RIM juga terima kasih banyak. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki, yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik. Sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Sekali lagi terima kasih banyak untuk kawan-kawan semuanya. Jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.